ada memang sekelompok atau segelintir manusia yang ikut-ikutan. Itu pertama-tama dipopulerkan oleh pendeta Edi Sabto. Dia udah meninggal. Saya tahu itu ajarannya dia. Artinya dia cuma mengatakan bahwa Isa itu lahir di pohon korma, sementara Yesus lahir di di kandang domba. Jadi untuk membedakan bahwa Yesus itu bukan Isa. Tetapi kan kalau saya melihatnya tidak seperti itu, karena umat Muslim ini kan kalau ingin mengomentari Tuhan kami kan berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali misalnya kamu mengomentari Buddha Gautama, lalu kamu memakai Isa yang di Al-Quran, maka kami pun tidak akan marah, tidak akan merasa terusik. Tapi kan yang jadi masalah, Isa yang kalian tulis di dalam Al-Quran itu adalah untuk mengomentari Tuhannya orang Kristen. Kalian kan arahkan kan kepada kami. Kecuali kalian arahkan kepada orang Buddha, ya itu nggak masalah. Mau sama enggak itu urusan Anda. Tetapi karena Isa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu kalian arahkan kepada keimanan kami, maka saya katakan bahwa Isa yang kalian maksud itu sama orangnya, cuma mungkin namanya sebutannya berbeda gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda, dalam perspektif apa? Dalam perspektif kelahirannya, yang satu di bawah pohon korma, yang satu di kandang domba. Jadi itu aja. Jadi aku melihatnya itu bukan suatu itu cuma trik debatnya Edi Sabto dan turun kepada Islamologi, Junaidi Salat dan kawan-kawan. Oke. Gitu. Itu cara pandang kan berbeda-beda, memang benar kata Ya. juga kan, karena di Tapi itu bukan jadi doktrin umum, itu cuma segelintir. segelintir manusia. Terus begini Bang Luka, ini saya ingin bertanya nih. Bang Luka pernah dengar gereja Isa Al-Masih enggak Bang Luka? Pantai Kosta, yang mana nih? Banyak Isa Al-Masih nih. Enggak, maksudnya nama gereja Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih yang di Menteng. Kalau menurut Bang Luka, kata Isa Al-Masih yang disebutkan di situ mencatut Isa di dalam Al-Quran atau memang ada Isa di dalam Bible, Bang Luka? Al-Quran. Al-Quran. Nah, itu berarti ngambil di dalam Al-Quran ya, nama Betul. Isa itu. Betul. Berarti memang mencatut ya. Itu pengakuan dari Bang Luka sendiri ya. Betul. Oke. Bagaimana kalau seandainya Muslim itu menanyakan seperti itu dan menginginkan nama itu untuk tidak untuk meluruskan saja, jangan dipakai seperti itu, bagaimana menurut Bang Luka? Ya nggak masalah, tetapi kalian jangan pada waktu membahas itu kalian ngomongnya ke kami. Misalnya kalian ngomong ke Buddha, ke orang Hindu, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kan kalian ngomong Isa tapi ngobrolnya ke muka kami gitu loh. Jadi kan berarti kan kalian kan Isa itu nggak disalib loh. Padahal Tuhan kami disalib. Yang kamu maksud di siapa nih? Si Ucok kah? Si Buddha Gautama kah? Kalau bisa kalian pada waktu ngomongin nama Isa, kalau bisa kalian ngomong sama orang Buddha, orang Hindu, jangan ngomong ke kami gitu. Malah gak nyambung dong bos. Maksudnya Anda begini, itu Bang kan Luka, sedang karena membahas Nabi Isa yang ada di itu dalam kitab Anda. Tetapi kenapa Anda membahas Tuhan kami tidak disalib? Ya kan mengutip-ngutip ayat Alkitab. Tunggu dulu, ini bukan masalah disalib. Berarti kan Anda sedang menunjukkan Isa Anda sama dengan Tuhan kami dong. Kita belum lari ke sana Bang Luka. Saya menanyakan itu kan kata nama Isa alaihissalam, Nabi Isa itu adanya di dalam Al-Quran. Bang Luka mengakui kalau nama Isa Al-Masih yang tercatut di dalam satu gereja, nama gereja itu mengambil di dalam keyakinan Islam. Jadi maksud saya, kalau kami sebagai Muslim menanyakan seperti itu kan, nah bukan lari ke penyaliban gitu kan, dasar memakai nama Isa di dalam Al-Quran itu apa gitu. Sebenarnya begini ya, kalau saya disuruh khotbah di gereja, saya akan melarang orang gereja menyebut nama Isa. Karena kenapa? Di dalam nama Isa setan nggak bisa diusir. Tetapi di dalam nama Yesus setan bisa diusir. Nah makanya saya juga sering berdebat dengan orang Muslim. Karena kenapa? Orang Kristen. Khususnya yang sering memakai Islamologi. Menurut saya akan sangat lemah kalau orang Kristen menginjili Muslim pakai ayat-ayat Al-Quran. Akan sangat lemah. Itulah yang banyak
ujung-ujungnya kasus penistaan gitu kan. Lebih baik dia memakai nama Yesus, memberitakan Yesus kepada umat Muslim. Nah, kalau ada kayak gini kan, akhirnya jangan pakai nama Isa kami dong, gitu kan. Makanya Tuhan saya itu Yesus, nggak pernah dalam sejarah saya berdebat memakai kata Isa keluar dari mulut saya, nggak pernah. Oke, jadi Makanya gini, saya pun menyarankan manusia-manusia Kristen, pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini, kalau lu nginjilin orang, sebutlah nama Yesus gitu loh. Kalaupun misalnya ada pembahasan tentang Isa, itu hanya sebagai pembahasan perbandingan aja gitu loh. Jadi gini Bang Erwin, Bang Erwin, jadi begini, artinya Bang Luka pun nggak setuju gitu ya Bang ya, pakai. Saya menginjilin orang, perhatikan deh, nggak pernah saya nyebut nama Isa. Sejak saya lahir dari perut mama saya sampai hari ini belum pernah. Karena saya nggak tertarik dengan betul. Isa yang dirubah, saya sama sekali nggak tertarik. Bentar. Jadi intinya Bang Luga nggak setuju ya menggunakan, ada gereja menggunakan nama Isa, gereja Isa Al-Masih, itu berarti nggak setuju. Gitu aja Bang Erwin. Iya. Kalau diambil kesimpulannya berarti Bang Luga ini termasuk yang tidak menyetujui apabila ada satu dari Al-Quran bukan untuk dipakai di dalam. Siapa ini? Ngebrum. Keyakinan Kristen kan gitu. ada Pak Jul. Tapi kan artinya kan kalau misalnya ada orang mau misalnya di dalam Kekristenan itu kan banyak aliran. Nah, Mas Luga ini bukan aliran yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Itu jelas. Suaranya ampun, Pak Jul, noise. Hancur. Pak Jul, noise suaranya. Hancur. Parah. Itu makanya Pak Jul kan saya minta pendapat Pak Bang Luga kan gitu. Apakah Bang Luga setuju gitu kan dengan adanya nama gereja Isa Al-Masih? Ternyata Bang Luga salah satu orang yang tidak gitu kan. Tidak menyetujui. Tapi kan saya kan tidak bisa memaksakan. Artinya kalau memang mereka untuk mengadakan pendekatan, karena kan kalau mereka mengatakan Yesus kan berarti kan orang Muslim ini kan belum pernah dengar nama Yesus. Tapi kalau mereka memakai nama Isa, udah ada di dalam Al-Quran. Jadi kira-kira mereka itu cuma membuat pendekatan saja untuk menginjilin. Jadi nggak usah tanya tujuannya apa, nggak usah. Ya, tapi kalau saya pribadi, kenapa? Karena kalau orang mengusir setan nama Isa, setannya nggak pergi. Tapi kalau orang mengusir setan nama Yesus, pasti lari dia. Karena saya pun mengusir setan nggak pernah pakai nama Isa. Dalam nama Isa, itu nggak ada. Tapi kalau saya bilang dalam nama Yesus, wah itu full power dia. Gitu Bang Erwin. Iya, mungkin karena begini ya. Apapun itu kalau diyakini kan menurut keyakinannya masing-masing ya. Kalau kita akan meyakini Nabi Isa itu adalah nabi utusan gitu kan. Nah, jadi kalau Bang Luga ini mengatakan Yesus itu kan adalah Tuhan. Jadi apapun itu keyakinan Bang Luga ya tetap menyebut nama Tuhannya gitu kan. Walaupun Kristen dengan Islam ini sering menceritakan sosok yang sama dengan cerita yang berbeda. Kan itu Bang Luga ya. Yang pada ujungnya juga berbeda gitu kan. Yang satu tidak disalib, yang satu mengatakan disalib. Seperti itu. Kalau menurut saya sih gini, kenapa Al-Quran memakai nama Isa bukan nama Yesus? Nggak, aku di belakangnya. Karena di dalam nama Yesus itu, nama itu sangat dahsyat gitu loh. Jadi sehingga harus dirubah. Karena kalau menyebut nama itu pernah ada kesaksian. Lucifer pernah ada 100 murid Lucifer yang berkumpul di neraka dengan Lucifer. Itu ada satu murid dari India, dari segala bangsa. Itu cuma menyebut nama Yesus, Lucifer jatuh dari kursinya langsung mukanya jatuh ke tanah gitu loh. Jadi karena nama itu adalah sangat berkuasa sehingga nama itu harus dinetralisir dengan diganti-ganti pengucapannya menjadi Isa supaya kuasa namanya itu hilang. Karena nama Yesus itu kan nama untuk bisa mengusir setan. Makanya harus dirubah Bang Luga, supaya menghilangkan jejak. Siapa yang pernah menceritakan bahwasanya pernah ke neraka Bang Luga? Mukendi itu kan
pernah jadi murid rahasianya Lucifer dari 100 negara dan dia salah satunya. Dan jadi waktu dia ketemu Lucifer di neraka, itu salah satu murid dari India nanya, guru, ini siapa sih nama Yesus ini? Langsung Lucifer, dia jatuh dari tahtanya, langsung mukanya jatuh ke tanah. Habis mukanya jatuh ke tanah, tiba-tiba dia bangkit, langsung itu murid dari India itu dibunuh, diminum darahnya. Nah, sejak saat itulah Mukendi curiga, ada apa nih, kok guru saya, bos saya yang Lucifer ini kok takut banget sama nama Yesus. Akhirnya dicari-cari lah informasi tentang Yesus. Ternyata Yesus itu adalah hal yang sangat berkuasa gitu. Nah, sejak dari situlah dia melepaskan diri Jadi dari Lucifer itu. kisah-kisah ini Bang Luga. Kisahnya dapat dari mana Kisah-kisah tuh, Bang? tentang itu dapat dari mau tak tanyakan dari mana itu Bang Luga? Apakah ada di dalam Bible atau cerita turun temurun atau ada yang menceritakan dari babak gereja? Dari Afrika itu dia terkenal dengan ilmu voodoo. Jadi dia langsung berguru langsung, bukan sama gurunya, langsung dia ke neraka bertemu dengan Lucifer. Jadi, nah ini kan dari beberapa negara nih. Nah, salah satu murid dari itu bertanya. Pada waktu dia bertanya, guru siapa sih yang namanya Yesus? Saya pengen tahu, katanya. Langsung Lucifer jatuh dari kursinya, gudubrak mukanya sampai jatuh ke tanah, kebantu mukanya. Akhirnya dia bangkit lagi, langsung murid dari dia itu dibunuh, diminum darahnya. Nah, semenjak itu Mukendi jadi curiga, kok ada yang ditakutin guru saya pengen belajar dong, siapa sih Yesus itu. Nah gitu, akhirnya dia belajar, akhirnya dia dapatlah informasi tentang Yesus dari seorang pendeta. Akhirnya dia minta untuk dilepaskan dari Lucifer ini. Nah, Mukendi inilah yang mengatakan Lucifer itu punya 58 pengawal pribadi, salah satunya ada Rosa dan Mari Ini Bang Martorella. Luga. Apakah kalau ada cerita-cerita seperti itu tentang cerita neraka, pernah melihat neraka, dan itu tidak tercantum di dalam Bible, itu bisa 100% menjadi dukungan sebagai sebuah ajaran atau sebuah cerita betul. bisa dipercaya? Karena begini Pak, begini, Alkitab itu kan tidak menjelaskan, Alkitab tidak membawa Anda ke neraka, lalu Alkitab juga tidak mengajarkan cara masuk neraka dan keluar kembali. Alkitab cuma mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan dan bagaimana cara mengalami Tuhan. Nah, setelah Anda mengalami Tuhan, maka akan ada kesaksian-kesaksian bahwa Anda dibebaskan oleh Tuhan. Nah, ini kesaksiannya Mukendi ini adalah dia cuma tidak membaca Alkitab, tetapi mengalami Alkitab itu. Karena kadang-kadang kita salah, kita cuma membaca, tapi giliran ditanya neraka kita nggak tahu. Harusnya kita setelah membaca juga harus tahu, ditanya tentang surga harus juga ngalamin, karena Alkitab tidak pernah menyuruh kita hanya membaca dan tidak mengalami. Begini, apakah hal-hal yang Bang Luga ceritakan itu menjadi sebuah hal yang paten, seperti mungkin di dalam Bible memang tidak tercatut, tetapi apakah ada sebuah buku yang menjelaskan yang diimani oleh Kristen? Nah, kan di dalam Alkitab kan mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya dalam namaku, mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Berarti setan-setan diusir dalam nama Yesus. Itu kan baru kita baca tuh. Belum kita ngalamin, baru kita baca doang. Nah, pas nanti ada suatu kejadian, kebetulan Mukendi ini adalah dukun nomor 1 di Afrika. Dia langsung berguru sama Lucifer. Nah, dia sering dibawa Lucifer turun naik neraka. Nah, jadi pada waktu dia turun naik itu, Lucifer menceritakan kepada dia bahwa dia akan dipakai untuk menyesatkan gereja-gereja, untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Dan dia jadi pengikut setianya Lucifer. Kan banyak seperti itu. Dukun-dukun itu kan juga ada juga yang kalau ilmunya udah tingkat tinggi bisa dibawa ke dalam, banyak. Karena kalian nggak bertanya aja sama-sama dukun-dukun itu. Justru kadang-kadang dukun-dukun itu lebih banyak pengalamannya dibandingkannya orang yang baca-baca gitu loh. Nah, setelah Mukendi dibawa ke neraka, lalu di dalam suatu rapat namanya kuliah rahasia Lucifer ya, sekolah rahasia Lucifer. Ada murid dari India, dia nanya, "Guru, siapa sih Yesus?" Dibilang gitu. Nah, Lucifer ini nggak jawab nggak apa, langsung mukanya jatuh. Itu dia jatuh dari kursinya langsung menghantam lantai, puk, hancur. Dan akhirnya dia bangkit lagi, itu langsung murid dari India dibunuh, langsung darahnya diminum, mati di tempat. Nah, semenjak itu Mukendi berpikir, kok
guru saya ini udah saya anggap paling hebat, kok masih ada yang ditakutin. Siapa sih Yesus ini? Nah, pada waktu dia keluar dari neraka, kembali lagi kehidupan normal, dia mulai bertanya-tanya, ini ada kejadian seperti ini nih. Lucifer takut banget sama yang namanya Yesus Kristus. Aku pengen tahu. Akhirnya ketemu seorang pendeta bernama Pendeta Kaniaki. Akhirnya Pendeta Kaniaki ini mengajari dia tentang Injil, dan akhirnya diminta supaya dia mau lepas dari si Lucifer ini. Tapi karena Lucifer ini sudah bikin perjanjian darah dengan dia, akhirnya rebut-rebutan itu. Nah, disitulah Mukendi banyak mendapat penglihatan. Bahkan dilihat juga gereja-gereja yang tidak penuh Roh Kudus itu setan semua, karena kan kerjaan dia dulu lempar-lempar setan. Dia bisa kantongin setan di kantong sebelah kanan 500 setan, kantong sebelah kiri 500 setan. Jadi suka-suka dia. Nah, karena dia salah satu agen rahasianya Lucifer. Nah, perlu kita tahu kesaksian begini, jangan cuma baca-baca. Kalau cuma baca-baca Maksud gimana saya kita begini, mau tahu? Bang Minta. Apakah cerita seperti itu kan kalau di Bible jelas nggak ada. Apakah itu dibukukan atau sebatas hanya cerita turun-temurun Buku. dari Saya punya bapak-bapak bukunya, gereja karena gitu? buku itu sudah sempat bestseller di seluruh dunia. Itu salah satu buku panduan para penginjil biasanya. Jadi karena kan masalahnya kan si Mukendi ini kan pada waktu dia melihat kejadian itu kan dia kan bertanya sama pendeta, apa memang benar nama Yesus ini sangat ditakutin oleh Lucifer? Nah, si pendeta ini Ada nggak kasih tahu korelasinya Lucifer dengan itu ayat Bible buku itu, Bang Luga? apa? Buku itu, buku yang Bang Luga sebutkan tadi, itu korelasinya dengan ayat-ayat apa pasal-pasal di dalam Bible ada nggak? Ada dong, justru karena ada makanya kita ceritain. Kalau nggak ada ngapain kita ceritain? Kan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepadaku, yaitu mereka akan mengusir setan atas namaku. Dan kalau kamu tahu, Ki Gendeng Pamungkas itu sempat menyinggung Mukendi. Di dalam satu videonya, Ki Gendeng Pamungkas sama Daud Tony bahkan mereka mengatakan, iya benar, Mukendi itu adalah salah satu tokoh terkenal di Afrika untuk ilmu vudu, karena waktu itu Ki Gendeng Pamungkas bahkan belajar ilmu vudu di Afrika. Itu ada videonya. Ki Gendeng Pamungkas bilang memang Mukendi itu orang hebat gitu. Ada videonya, nanti cari aja di YouTube. Ki Gendeng Pamungkas ada kesaksiannya. Kalau Ki Gendeng Pamungkas nanti kita bahas larinya ke mistik nanti. Iya kan ini dulu. Kalau misalnya kita tanya Ustadz pernah ke neraka nggak, pasti nggak ada, pasti bilangnya nggak pernah. Tapi kalau dukun-dukun ini Pak, mereka ini karena langsung berhubungan dengan Ustadz, mereka itu pulang pergi udah kayak kos-kosan. Makanya ini perlu kita ketahui. Jadi kalau kita ngotot kalau kita gini Bang Luka, Luka, kalau kita berbicara tentang kalau ada orang ngalamin bilangnya keimanan halu. dan enggak, itu nyata. Dukun-dukun tuh dibawa ke neraka tuh bukan suatu cerita baru, itu udah memang kerjaan mereka. Ya, tahu. Tetapi kita berbicara masalah keyakinan kepada Tuhan ini kan, kalau kita larikan ke hal-hal yang seperti dukun atau apa kan kita konteksnya kan sudah berbelok itu Bang Luka ya. Bukan berbelok, justru harusnya kita begini Bang, dukun itu kan alatnya setan. Nah, harusnya kita pelajarin riset. Ini dukun ini cara mainnya gimana ya? Cara kerjanya gimana ya? Nah, kadang-kadang kita salah gitu loh. Karena kita bilang dukun, oh itu bukan Tuhan. Harusnya kita sebagai tokoh-tokoh agama, kita pelajarin cara main mereka seperti apa. Kita tanya seperti apa cara bermain mereka. Kalau kita cuma ngotot mempelajari kitab kita sendiri dan kita pemalas nggak mau meriset, itu namanya kata Tuhan emang lo dasar pemalas. Kalau di dalam keyakinan Muslim, kita pun tetap meyakini goib itu ada. Tetapi bukan berarti, ya kan, kita meyakini. Kita tidak mengimani, tapi kita melihat cara kerja mereka supaya kita tahu bahwa memang apa yang ditulis di dalam kitab suci itu benar. Ada yang namanya tumbal, ada yang namanya perjanjian darah, ada yang namanya santet. Itu memang Alkitab kan tapi kan pembicaraan seperti itu kan bukan dibicarakan di dunia seperti ini Bang Luga. Sangat berbeda dunia seperti ini. Anda mana bisa mengalahkan setan kalau Anda tidak tahu cara kerja setan. Kita lari ke dukun, lari kemana gitu kan. Justru kita ngomongin Tuhan harus berurusan sama orang seperti itu, karena musuh kita kan adalah setan. Yang mediatornya adalah mereka-mereka. Gimana sih? Kalau begini Pak Luga ya, kalau masalah mistik terus kita berbicara dukun,
itu sudah lari dari konteks bahwasanya Bukan lari Muslim dari memiliki konteks, Al-Quran dan justru begini Kristen loh ya, memiliki nih dengerin Bible. ya. Abang saya tuntun dulu nih cara berpikirnya biar pas gini. Kita kan di dalam Alkitab kan dikatakan usirlah setan-setan dalam namaku. Kan kita kan belum pernah lihat setan. Iya kan? Usirlah setan-setan dalam namaku, tapi kita belum pernah lihat setan. Sebelum kita mengusir setan di dalam doa kita alangkah baiknya mempelajari bagaimana cara-cara hidup mereka ini yang berada di dalam dunia setan. Itu perlu kita pelajari. Iya, gini loh Bang Luga maksud saya. Yang tertulis di dalam itu keyakinan Bang Luga untuk mengusir setan seperti itu, tetapi bukan berarti dunia dukun seperti itu kita bahas di sini. Jadi kita nggak lari ke konteks kalau anda misalnya kalau kita dong ngomongin setan, Pak, gitu. nggak bisa kita cuma ngomongin ayat, ya. Kita juga harus tahu bagaimana cara kerjanya setan, bagaimana apa saja yang telah dilakukan oleh setan. Kita juga harus perlu mempelajarin kan Tuhan juga berkata orang yang berhikmat itu adalah perlu juga dia menggali manusia lah di dunia ini, tapi bukan berarti kita terus membahas dukun gitu loh. Kalau kita membahas dukun konteksnya berbeda gitu kan. Jadi itu bukan di dunia debat lintas agama lagi kalau dukun itu. Membahas dukun setiap hari, tapi setidaknya kita tahu ya. Kalau Mukendi aja yang dukun bisa lepas dari perdukunan karena nama Yesus, kita perlu tanya, kenapa kamu bisa lepas? Karena biasanya dukun itu akan seumur hidup dia nggak bisa lepas. Sekarang pertanyaannya begini, apakah dunia kekristenan itu ada keterikatan dengan perdukunan? Ini orang nggak ngerti dari tadi dia ngomongin kemana sih pikirannya. Kita ini kan disuruh Tuhan mengusir setan. Paham nggak? Paham nggak kalau disuruh mengusir setan? Dalam nama Yesus. Nah sekarang ditanya, pernah ngeliat setan nggak? Enggak. Lalu gimana lo mau bisa mengusir setan? Lo juga belum tahu seluk-beluk setan. Nah, pertama, nggak ada salahnya kita mempelajarin bagaimana cara kerja setan ini di dalam manusia. Kata Mukendi, dia belajar dari ramalan, dari mistik, santet, segala macam. Lalu Mukendi juga cerita, kalau saya pernah ketemu Lucifer di neraka. Loh, kan ngeri. Artinya Lucifer saja yang dukun aja bisa ke neraka, ya. Sementara Ustadz aja belum pernah ke neraka gitu loh. Berarti kan ada sesuatu hal yang unik gitu loh kan. Nah, bukan berarti kita jadi dukun, bukan. Kita pelajarin. Nah, terus kalau kamu ke neraka gimana? Iya. Pada waktu saya ketemu Lucifer itu paling takut sama yang namanya Yesus. Kalau di sana disebut nama Yesus, pasti itu bubar semua tempat itu. Nah dari sini kan kita mendapatkan informasi bukan dari Alkitab memang, tetapi dari dunia nyata. Nah dunia nyata itu perlu dikonfirm kepada ayat supaya ditambah kuat, kan gitu kan? Oh jadi. Ya begini loh maksud saya Bang Luga. Kita akan membahas dunia lintas agama nih. Saat kita membahas tentang Bang Luga menjelaskan tentang Bible gitu kan, terus lari ke dukun gitu kan. Pertanyaannya begini, apakah ada keterikatan antara dunia kekristenan ini dengan dunia perdukunan? Bukan terikat, berkaitan. Karena gini, dukun itu kan setan. Yesus kan bilang usirlah setan. Berarti kan orang-orang yang memakai kuasa setan kan adalah dukun. Nah, perlu kita tahu gerak-gerik mereka seperti apa dalam menghancurkan umat manusia. Iya dong. Inilah bedanya namanya, kalau di dalam Muslim sama Tuhan. Dengan menyebut nama Allah, ya kan? Dengan menyebut nama Allah, tapi tak ada sangkut pautnya dengan dunia perdukunan. Dunia yang ini jadi ada. Masalah pada waktu menyebut nama Allah, apakah Anda lihat setannya lari? Disitulah Bang Luga, kita lihat ini serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat enggak semua, kalau mau diserahkan juga serahkan membabi buta namanya. Nah, semua itu adalah kehendak. Itu namanya halusinasi. Kalau memang ini setan takut kepada hanya nama bisa Allah, berusaha berdoa dan memohon. Kepastian itu ada di tangan yang maha kuasa Bang Luga.
Ya. Santai Bang Luga. Bang Luga masih di Medan ini. Iya. Jadi gini Sudah ya. pulang Jakarta apa masih di Medan ya? Enggak, proyek saya di sini banyak. Kalau ke Jakarta kalau ada event nanti. Jadi gini ya, artinya jangan emosi dulu, jangan langsung tersinggung, Enggak, jangan santai langsung Bang Luga. marah, Kayak kenal santai baru aja. kemarin sore aja kita emosi. Betul. Nah, makanya kalau kita tenang kan, pasti apa yang kita disampaikan kawan itu pun bisa masuk pelan-pelan ke hati kita. Gitu. Jadi gini, kan Yesus kan berkata usirlah setan oleh namaku, ya kan? Oke, kita baca, tapi kan belum kita praktekkan kan? Belum kita praktekkan. Lalu ada cerita yang bukan orang Kristen, bukan ini kan bukan orang Kristen. Ada cerita di Afrika, dukun paling top di Afrika, dukunnya voodoo yang memegang ilmu hitam di voodoo yang paling hebat, itu bercerita kalau dia itu berteman akrab dengan Lucifer. Lucifer ini pemimpin malaikat jahat yang menguasai sepertiga malaikat sorga yang telah dilempar ke bumi. Nah, dia melihat di sana ada temannya dia, murid dari India, itu menanya kepada Lucifer, Lucifer siapa nama Yesus itu? Nanti coba, atau gini, nanti Anda search di Google, kesaksian dukun Afrika bernama Mukendi. Di Google aja, itu langsung keluar, itu nanti baca semua. Ya. Lalu Mukendi ini bertanya, si murid dari India ini kan bertanya kan dari 100 dari beberapa negara gitu kan. Yesus itu siapa? Katanya ke Lucifer. Lucifer bukan marah, bukan apa, langsung dia jatuh dari tahtanya, budubrak mukanya ke tanah. Gitu. Habis dia jatuh, Lucifer bangkit lagi, itu murid dari dia langsung dibunuh, darahnya diminum. Nah, sejak dari situ Lucifer, si Mukendi mulai khawatir dia, ini siapa Yesus ini kok Lucifer aja pemimpin tertinggi di neraka aja kok bisa kayaknya takut banget sama nama Yesus. Gitu. Akhirnya Mukendi ini diam-diam dia mempelajari tentang Yesus. Akhirnya dia ketemu pendeta Kaniaki. Nah, pendeta. Jadi Mukendi bilang Lucifer itu punya 58 pengawal pribadi. Yang paling kuat namanya Rosa dan Maria Marguela. Itu Rosa itu adalah naga dan Maria Marguela adalah orang nomor 3-nya Lucifer. Itulah yang memegang setan laut. Pokoknya dia berdiri di tepi pantai. Semua setan yang ada di air itu pemimpinnya adalah Maria Marguela. Nah, Maria Marguela inilah yang sering menampakkan diri kepada orang Katolik sebagai Bunda Maria. Jadi ternyata yang menampakkan diri kepada orang Katolik itu adalah Maria Marguela, orang jenderal bintang 3-nya Lucifer. Nah, jenderal bintang tangan kanannya kan Rosa sama Maria. Jadi dua malaikat inilah yang paling berkuasa di kerajaannya Lucifer, dan totalnya yang pengawal Lucifer itu ada 58 pengawal pribadi. Nah, lalu Mukendi ini cerita bahwa di kerajaan kegelapan ini itu yang paling ditakutin tuh cuma nama Yesus, makanya dia cari-cari informasi, benar nggak nama Yesus yang berkuasa? Ternyata pada waktu Lucifer tahu dia mencari cara nama Yesus, akhirnya pun dia mau dibunuh sama Lucifer. Nah, disitulah Mukendi mendapatkan penglihatan-penglihatan, didatangin malaikat, didatangin Mikael, segala macam gitu. Nah, dari kesaksian ini kan membuktikan bahwa memang di alam roh itu nama Yesus yang paling ditakuti. Berarti tidak salah kalau Yesus berkata, usirlah setan-setan atas namaku. Karena yang ditakutin setan-setan itu cuma nama Yesus. Nah, bagaimana dengan nama Allah? Yesus kan tidak pernah berkata usirlah setan dalam nama Allah, tetapi usirlah setan dalam namaku. Gitu. Jadi kalau Anda mengatakan setan-setan diusir dalam nama Allah, boleh-boleh saja. Tapi Anda pernah ngelihat nggak setannya pergi? Kalau bukan, dia udah ngelihat. Pada waktu nama Yesus disebut, langsung Lucifer mukanya jatuh ke tanah, kebanting, boom, gitu. Artinya di Itu, sini Bang Luga, sebentar Bang. Monggo. Artinya Yesus ini ditakuti ya Bang Luga ya. Ya, Setan aja setan aja takut sama Yesus ya, menyebut namanya aja nama Yesus, setan takut ya Bang Luga. Iya, betul. Tapi kenapa kok Ansip Romawi itu ya, maaf ya saya bilang Ansip Romawi kok menyalip Yesus ya kalau dia takut? Gimana ceritanya itu Bang Luga? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini,
Iya. Pada Kita waktu diskusi Yesus, santai ya, Bang Luga ya. Santai jangan ya. ada yang Sopan ngamuk ya, santun. jangan ada yang Iya. ngamuk ya. Kalau Ya, Anda betul. baik, aku pun nggak akan emosi, akan Oke, sepakat. jawab. Sepakat, Bang. Gini. Jadi kan waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, itu semua algojo kan, di Taman Getsemane kan. Lalu dengan bawa pentungan, Yesus kan bertanya, siapa yang kamu cari? Jawab tentara Romawi, Yesus orang Nazaret. Lalu Yesus menjawab, akulah dia. Pada waktu Yesus berkata, akulah dia, jatuhlah mundurlah tentara Romawi dan jatuh ke tanah. Lalu berdiri lagi mereka. Yesus bertanya lagi, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Pada waktu Yesus berkata Yesus Nazaret, maka jatuhlah tentara Romawi dan mundur mereka dan jatuh ke tanah. Dari situ harusnya kita udah tahu bahwa memang tentara Romawi ini nggak punya kuasa sedikit pun atas Yesus. Lalu Yesus ngomong lagi, dia bilang gini, kenapa kamu mencari aku dengan pedang, pentungan, padahal aku tiap hari ngomong di bait Allah, kamu tidak menangkap aku. Apakah kamu menyangka bahwa aku tidak dapat memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat kepada Bapakku untuk membantu aku? Kata Yesus. Kalau kita ngomong 12 pasukan malaikat, Pak, itu kalau perhitungan tentara Romawi, satu legion itu 6.000. Kalau dibilang 16 pasukan, berarti itu saya udah pernah hitung, dan di Google juga ada perhitungannya. Itu 86.000 malaikat, itu 12 pasukan malaikat. Satu malaikat bisa bunuh 100.000 orang. Dan pernah dihitung, kalau seandainya malaikat itu membunuh, berapa orang yang akan bisa dibunuh dengan 12 pasukan malaikat? Itu udah dihitung. Itu bisa mencapai 5M. Berarti sudah melebihi penduduk bumi. Jadi artinya, jadi pada waktu Yesus mau ditangkap, kan Yesus kan tawar-menawar dulu. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tapi bagaimanapun, biarlah terjadi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Siapa yang kamu cari? Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap. Gitu. Jadi sebelumnya juga sama Pilatus juga, Pilatus ngomong, jangan kamu kira loh, aku bisa melepaskan kau, membebaskan kau juga aku bisa. Kata Yesus apa? Kau tidak berpunya kuasa sedikit pun atas diriku, kalau tidak diberikan kuasa dari atas. Sejak itu Pilatus takut dan ingin membebaskan Yesus. Tapi Bang Luga, buktinya kan Yesus disalib kan, kalau menurut Bang Luga kan, keyakinan Bang Luga kan, Yesus disalib kan. Halo Bang Luga, boleh dengar suara saya Bang Luga? Iya. Tapi kan Yesus kan sudah berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan banyak menderita untuk pengampunan dosa. Artinya, memang Yesus saat itu menyerahkan dirinya. Kan waktu di Taman Getsemane kan dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Iya. Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Artinya bukannya Yesus kayak, cobalah dulu Bapak berpikir secara normal ya. Seandainya saya pernah baca itu Bang Luga di Bible. Ya. Tapi kehendak dia itu siapa yang dimaksud itu Bang Luga? Artinya Bapak itu mengkehendaki anaknya untuk disalibkan. Sementaranya Yesus ini sempat dia mengatakan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Artinya Yesus ini menjalani semua proses penyaliban itu karena itu memang rencana Tuhan. Bukan karena dia tidak bisa mengalahkan tentara Romawi. Maksudnya rencana Tuhan siapa ini Bang Luga? Tadi kan Bapak di sorga lah. Bapak. Ya, berarti Bapak lah. Bapak Tuhan juga lah menurut Bang Luga tadi. Iya. Bapak di sorga menghendaki Yesus disalib memang untuk penebusan dosa. Berarti Tuhan Bang Luga selain Yesus, Tuhan Bapak juga ada dong kalau begitu. Iya, maksudnya kan dalam dialog ini kalau bisa kita dialognya fokus. Jadi jangan bercabang dia. Kalau bercabang nanti pertanyaan beda lagi. Jadi yang satu belum kelar,
Udah pertanyaan kedua masuk, akhirnya nggak jadi-jadi gitu. Jadi usahakan kalau dialog itu satu poin, kecuali udah selesai baru pertanyaan lain. Kalau nanti Bapak bilang, Bapaknya siapa? Dia kan di sebelah kanan Allah, tapi kan beda. Akhirnya jadi panjang kan gitu kan. Jadi satu dulu, benarkah Yesus ini memang datang mau disalib? Itu dulu kan. Nah, Iya. apakah Yesus bisa membebaskan diri dari Pilatus? Coba Anda bayangkan. Pernah Yesus mau ditangkap, disuruh oleh imam besar. Tangkap itu Yesus, katanya kepada prajurit. Prajuritnya bilang apa? Itu suara apa sih? Ini maaf Bang Luga, ini mobil tidak tahu siapa, ini mobil di luar ini mungkin kok begitu kencang dia punya musik ya. Sebentar Bang Luga saya keluar ini, aduh maaf ya Bang Luga, ini kondisi nggak memungkinkan ini. Ini di luar ini mobil itu, musiknya kencang banget tuh. Aduh. Tapi nggak kedengar kok udah sampai sini Bang Udin. Tuh. Memang kencang di sini Bang Erwin. Lanjut Ya, aja. lanjut dulu Bang Erwin ya. Ini kondisi, maaf ya Bang Luga ya. Ini kondisi Ya, tidak memungkinkan saya sedikit ya. Nanti ya. Jelas nggak mengganggu nggak? Udah Bang Luga di situ. Kalau mengganggu aku mute aja aku sini. Enggak. Lanjut aja Bang Udin. Aku tak telepon dulu sebentar. Ya lanjut Bang Luga. Jadi kan pernah imam besar mau nyuruh para tentara Romawi kan menangkap Yesus sebelum tahun-tahun penyalipan itu kan. Prajuritnya ngomong apa? Belum pernah ada manusia yang ngomong seperti ini. Jadi mereka nggak mau nangkap Yesus. Coba Anda bayangkan. Yesus aja, orang mati aja dibangkitin sama dia. Orang mati aja dibangkitkan sama Yesus. Ada nggak orang yang berani mau bunuh Yesus? Kan lucu, kalau saya jadi tentara Romawi, saya melihat Yesus membangkitkan orang mati. Kalau saya disuruh nangkap dia, kalau saya berpikiran normal, saya nggak akan mau nangkap dia. Orang mati aja bisa dibangkitkan, gimana kita mau bisa nangkap dia? Tapi karena memang kata Yesus, memang udah kuasa gelap, itu menggelapkan otak tentara Romawi itu. Jadi mereka pun tega dan berani menyalibkan Yesus. Artinya sebentar Bang Luga, artinya di sini Tuhan Bang Luga ada dua ya. Tuhan Bapa sama Tuhan Anak ya, kayak Yesus ya. Jadi Ya. Bang Udin, jadi Ya, Bang kuasanya kalah dong, kuasanya dengan kuasa gelap. Jadi Sebentar kuasanya Yesus yang dikatakan itu Tuhan, berarti kalah dong dengan kuasa gelap dari tentara Romawi. Kan Yesus kan sudah kujelaskan tadi. Waktu dia mau ditangkap. Siapa yang kamu cari, kata Yesus. Kata tentara Romawi apa? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Jatuh mereka ke tanah. Katakanlah mereka 500 orang. 500 orang jatuh ke tanah. Berdiri lagi mereka. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Jatuh lagi ke tanah. Nah dari situ aja udah gimana sih kalau memang otak normal. Udahlah kita pulang aja lah. Masa dia cuma ngomong akulah dia, kita langsung jatuh? Ini udah gila ini. Udah pulang. Harusnya kalau otaknya normal. Tapi karena memang udah setan, tetap di Yesus mau ditangkap. Lalu kata Yesus lagi, apakah kamu kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Kalau dia panggil 12 pasukan malaikat, itu kalau dihitung, satu legion itu ada 6.000 tentara. Kalau 12 pasukan malaikat dihitung total 86.000 malaikat. Satu malaikat bisa bunuh 100.000 orang. Satu malaikat bisa bunuh 100.000 orang. Itu posisinya menyatakan diri sebagai Tuhan apa manusia murni itu Bang Luga? Dengan dia mengatakan apakah kamu sangka aku tidak bisa memanggil kepada Bapa 12 pasukan malaikat, itu udah ngomongin Tuhan itu Pak. Itu udah ketuhanan itu. Begini loh, orang ngomongin Tuhan nggak selalu harus begini. Aku Tuhan, nggak begitu. Dari cara dia ngomong, kalau orang pintar, wah dia udah gila ini, udah Tuhan ini. Tapi karena memang udah setan, udah iblis, kan Yesus bilang dia bisa nurunin 86.000 malaikat toh. Sekarang saya tanya, siapa orang manusia yang bisa nurunin 86.000 malaikat kalau pasti lagi marah? Saya aja manusia nih, nurunin satu malaikat pun
harus ngomong dulu ke Bapak. Begini Bang Luga, maksud saya begini. Kata Bang Luga itu kalau Tuhan itu maha kuasa menurut Bang Luga. Di situ Ya. dinyatakan maha kuasa sebagai Tuhan, bisa disalib. Nah, sedangkan tentara Romawi itu dikuasai oleh kuasa gelap gitu menurut Bang Luga. Berarti kuasanya Yesus yang Anda katakan sebagai Tuhan masih kalah dengan kuasa gelap tentara Romawi yang menguasai tentara Romawi. Nah, di mana kuasanya Yesus yang sebenarnya yang katanya bisa memanggil, kenapa enggak dipanggil untuk menyelamatkan Kan Yesus kan rencana bilang, penyaliban itu. makanya kan Bapak perhatikan ucapan Yesus. Apakah kamu menyangka bahwa aku tidak dapat memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat kepada Bapakku untuk membantu aku? Tetapi apa? Bentar dulu, saya belum selesai ngomong. Ini omongan Yesus masih setengah nih, lo potong lagi. Oke, Ini maaf. ada kalau seperti disambut dulu. bentar dulu, ini kan lagi ngomong, jangan didesain begitu. Orang selesai ngomong dulu baru tamu disapa. Masa orang lagi ngomong presiden lagi pidato lo potong, Oke, Pak. oke, ada lanjut. tamu lewat. Oke, lanjut Bang Nuga. Sorry Bang Nuga, lanjut. Itu namanya nggak ada sopan, itu namanya. Oke, maaf Bang Nuga. Tamu kan tamu biasanya, kecuali yang pembicara, Bang, ini udah waktunya jadwalnya sini. Ini tamu masuk, siapa tahu dia habis pulang coli. Lu gimana sih? Nah, firman Tuhan jangan dipotong dulu. Apakah kamu menyangka bahwa aku tidak bisa memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat kepada Bapakku? Tetapi apabila itu kupanggil, bagaimanalah nanti yang tertulis yang harus digenapi dalam kitab suci bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi Yesus itu datang bukan mau menghancurkan setan, belum waktunya dia menghancurkan setan. Kan Tuhan tuh punya jadwal, punya timing. Wah, setan itu belum waktunya dibunuh sama Tuhan. Tapi setidaknya Yesus itu harus melakukan dulu tugas-tugasnya. Nanti kalau selesai, nanti pada waktu Yesus datang sebagai King of King, disitulah kata Yesus, kita berurusan sekarang sama setan. Jadi karena belum waktunya, jadi memang Yesus mau menembus dosa, dia harus menyerahkan dirinya kepada tentara Romawi. Nah, pertanyaannya, Begini, harusnya Anda bertanya begini. Kenapa Bang Luga? Waktu Yesus itu mati, pada waktu Yesus mau bangkit, saatnya iblis menghadang Yesus. Kenapa? Iblis kan, tentara iblis jutaan miliaran malah. Pada waktu Yesus mau bangkit. Nah, di sini Bang Luga yang tak maksud. Kenapa setan tidak menghadap? Bang Luga meyakini Yesus itu maha kuasa. Nah, pertanyaannya di mana maha kuasanya? Sedangkan namanya maha kuasa itu harus bisa, ya kan? Maha kuasa loh, mau berapa? Yang diyakini sebagai Tuhan pastinya bisa menguasai segala sesuatunya. Nah, ini sedang dikuasai oleh kuasa gelap. Begini, Pak. Melawan kuasa gelap itu yang katanya Yesus itu maha kuasa tidak bisa. Nah, akhirnya terjadilah yang menurut Bang Luga itu disalib. Nah, terus gimana maha kuasanya gitu? Menurut saya ya, kalau saya misalnya orang Cina yang lagi berbisnis, misalnya ada untung 10 juta. Kalau saya menaruh saham saya di sini, saya cuma untung 10 juta. Tapi kalau saya menaruh saham di sini, saya untung 1 triliun. Lebih baik saya naruh saham yang dimana saya untung 1 triliun daripada saya cuma untung 10 juta. Kalau Yesus cuma melawan tentara Romawi, terlalu kecil. Lalu di mana letak kemenangannya dia yang paling besar? Pada waktu Yesus mati, Yesus kan ngomong tuh, 3 hari lagi aku akan bagi. Kesempatan. Iblis dengan seluruh kalian ini berusaha menahan Yesus supaya tidak bangkit. Itu kesempatan besar, tunjukkan kuasa kalian. Itu punya kesempatan. Jadi, itu. Bentar dulu, punya Yesus itu mati 3 hari itu terus dunia ini gimana Bang Luga? Tuhan loh mati 3 hari. Anda ini kalau bisa pun Tuhan itu mati kuasanya itu mati. Anda jangan terlalu bermimpi dulu kejauhan. Anda bisa menahan Yesus udah keren deh. Anda udah bisa menahan Yesus tidak bangkit tadi udah keren. Nggak usah lu pikirin
bagaimana Pak dunia Ustadz ini. ditahan sudah dibunuh, sudah disalib tentara Romawi. Iya, kan ya. Jangan salah loh. Harusnya kan kalau kan saya bilang kalau lo pebisnis, lo pasti cari untung yang lebih gede. Kalau cuma untung Yesus cuma mati Yesus mah, karena kan Yesus kan ngomong, aku nanti akan bangkit. Kalau lo punya bisnis otak Cina, pasti lo hantamnya di pas bangkitnya. Wah, kalau kita nanti cuma bunuh di sini doang, Kenapa kita Tuhan kan harus masih bangkit. cari untung rugi, Bang Luga? Dikatakan Tuhan kok cari untung rugi, sedangkan tanpa berkorban pun namanya yang maha kuasa itu kan Sekarang sudah saya tanya, bisa kenapa? menguasai segala sesuatunya. Pertanyaan saya begini. Kenapa kamu tidak bisa? Kamu bekerja sama dengan iblis. Hai iblis. Iya, Ucok katanya gitu. Yuk kerjasama yuk. Dalam hal apa nih? Kalau cuma membunuh Yesus mah, Yesus kan bilang dia akan bangkit di hari yang ketiga. Kenapa enggak kita yang dia pas hari yang ketiga aja, habis kita bunuh hari yang ketiga juga kita tahan dia, supaya dia enggak naik surga. Dua tugas kita Sebentar yang Bang paling Luga, besar. nampaknya ada Ustadz kita masuk, Pak Ustadz Solihin Bunyamin, juga Bang Zuma. Kita sambut dulu supaya kita juga lebih enak. Assalamualaikum Pak Ustadz Solihin Bunyamin dan juga Bang Zuma, Ustadz Zulkifli M. Abbas. Shalom, shalom.